Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Fisip yang berbahagia, alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka ikut kajian Ramadan. Dan seperti yang telah saya lakukan, kajian ini mengacu kepada kitab A'malul Qulub fi Majalis Ramadan. Dan hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita hari Selasa kemarin ya. Dan sebelumnya bahwa di dua pertemuan awal itu sebenarnya kita baru bicara tentang pengantar tentang pentingnya a'malul qulub secara umum, tentang pentingnya ibadah hati secara umum. Nah, pada kesempatan ini baru kita akan masuk ke bulan Ramadannya, bagaimana a'malul qulub di bulan Ramadan. Wa ba'da dzikri ahammiyati a'malil qulub fi hayatil muslim ala wajhil umum. Jadi setelah saya menyebutkan pentingnya a'mal qulub bagi kehidupan muslim secara umum, artinya dalam kehidupan bukan hanya di bulan Ramadan, secara umum, adzkur bi'aunillahi ta'ala ahammiyata a'malil qulub fi syahr Ramadan al-mubarak. Nah, baru sekarang saya akan menyebutkan pentingnya a'malul qulub, pentingnya perbuatan hati, amalia atau ibadah hati di bulan Ramadan yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis kitab merinci beberapa hal, beberapa poin tentang pentingnya a'malul qulub di bulan Ramadan. Awalan, anna sidqa ta'abbud lillahi ta'ala bi a'malil qulub fi syahr Ramadan yu'inul abda bi taufiqillah ala iddati umur. Bahwa ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hati, dengan a'malul qulub di bulan Ramadan, itu akan membantu seorang hamba, artinya kita semua sebagai orang Islam, terhadap beberapa hal. Nah, apa saja yang dibantu? Pertama, yu'inu al-abda ala ada'i syiyam ala akmali wajhin. Nah, ini. Jadi amal perbuatan hati itu akan membantu seorang hamba, seorang muslim ya, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa secara sempurna ala wajhin akmal, ala akmali wajhin, secara sempurna. Kenapa ada istilah puasa secara sempurna? Karena bisa jadi ada puasa yang tidak sempurna. Apa itu puasa tidak sempurna? Seperti yang pernah saya bilang di pertemuan kemarin, berapa banyak kamin so'imin, atau di redaksi lain rubba so'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar. Nah, itu berarti puasanya belum sempurna. Maka di sini kalau puasa disertai dengan amaliyah hati, maka akan menjadi akmal wajhin. Puasa dalam pengertian yang lengkap, yang sempurna. Nah, dalam hal ini Nabi bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Nah, ini di sini dirinci oleh penulis kitab ini. Man shoma ramadhana itu hadhihi a'malul jawari. Jadi puasanya adalah perbuatan fisik, perbuatan anggota tubuh kita. Kita berpuasa kan tidak makan, tidak minum, mulai dari subuh tadi ya. Itu berarti kan perbuatan fisik kita, mulut tidak makan, tidak minum. Tapi imanan wahtisaban itu adalah a'malul qulub, perbuatan hatinya. Jadi puasa yang didasari oleh keimanan,
kepada Allah. Memangnya ada puasa yang tidak didasari oleh keimanan ya? Tentu ada. Bahkan orang Islam sendiri kalau puasanya niatnya bukan karena lillah, mungkin tidak didasari oleh iman gitu ya. Jadi iman dan wahtisaban itu adalah amal hati. Ihtisab kan dengan mengharapkan keridhaan, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dari Allah, tidak dari yang lain-lain. Gitu. Nah, itu iman dan wahtisaban. Lalu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi sawabu dzalika. Bahwa kita akan diampuni segala dosa kita yang terdahulu. Itu berarti pahalanya. Itu adalah ganjarannya kalau kita puasa secara sempurna ala akmali wajhin. Nah, kemudian wala yakunul ghufranu illa ma'a kamari zahir wal batin aw ma yuqaribu bihi aw ma yuqaribuhu. Dan ampunan itu tidak akan kita peroleh, tidak akan kita terima dari kita berpuasa gitu ya, kecuali puasa kita dilakukan secara sempurna baik zahir maupun batin. Ya. Jadi harus seimbang antara zahir dan batin. Zahirnya kita puasa, batinnya juga puasa. Baru ghufran, ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang terdahulu akan kita terima. Kalau tidak, berarti ya dosa kita tidak terampuni. Berarti Ramadan kita menjadi sia-sia. Tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Padahal ini jelas-jelas tawaran janji dari Allah, dan janji Allah itu pasti ditepati, ya, nggak mungkin diingkari. Memangnya politisi, ya. Kalau janji politisi biasa diingkari, tapi Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu yang pertama ya. Jadi a'malul qulub itu sangat membantu ibadah berpuasa. Kemudian yang kedua, yu'inu al-abda 'alal hirsi wal iqbal 'alal ibadah. Jadi perbuatan hati itu, amaliyah hati itu akan membantu seorang hamba untuk al-hirsu. Al-hirsu itu semangat. Ya, bersemangat, ingin melakukan dengan sangat gitu ya, untuk beribadah. Jadi kalau amaliyah hati kita sudah kuat, maka justru itu akan mendorong kita untuk beribadah secara semangat. Kas sholat, misalnya sholat fardon atau naflan, baik sholat fardu maupun sholat yang nafilahnya, yang rawatibnya. Ya, kalau fardu saya kira udah oke lah. Ya, karena sudah 5, tidak perlu kita tambah-tambah. Yang perlu kita tingkatkan ya, adalah sholat sunnahnya, nafilahnya. Dan kita tahu di bulan Ramadan itu kan ganjaran sholat nafilah, sholat sunnah itu sama dengan wajib. Nah, yang wajibnya berlipat-lipat pahalanya. Jadi kalau sunnah kita tidak tingkatkan itu sangat merugi. Ya. Makanya seperti yang hari Selasa kemarin, yang rotib, yang termasuk sunnah mu'akkadah yang kemarin Bu Ida nanya itu, yang 12 itu sholat rawatib yang kategori sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang levelnya hampir wajib. Gitu. Yang 12 itu ya, yang 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, atau cukup 2 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang rawatib yang sunnah mu'akkadah.